Welcome to my channel. Halo semuanya, balik lagi di Andrew Channel. Di video kali ini, gue akan review dan bahas episode terbaru dari Tower of God di season 3, episode 76, sampai dengan episode 78. Seperti sebelumnya, gue mau infoin kepada kalian kalau video ini akan mengandung banyak spoiler nantinya ya. Dan jangan lupa untuk tetap like terus episode-episode Tower of God di webtoonnya ya guys. So, kita langsung aja ke pembahasan chapter terbaru Tower of God. Lanjutin video gue sebelumnya mengenai pertarungan yang kita udah tunggu-tunggu antara Yama dan Yasracha. Memang di sini cukup mengecewakan ya, kalau ternyata dalam pertarungan ini Yama dipukul habis-habisan oleh Yasracha. Bahkan Yama yang dikatakan selalu membuat musuhnya bergetar dan takut saat melawan Yama, kali ini Yama sendirilah yang terlihat takut di depan Yasracha guys. Bahkan di episode terbarunya ini, Yama terlihat sedang bersujud di depan Yasracha dengan darah di sekitar tubuhnya akibat bekas pertarungan melawan Yasracha. Selain Yama juga harus kehilangan giliran untuk melanjutkan permainan ini, yang ternyata sudah 20 menit berlalu, Yama yang sedang meratapi kekalahannya ini tiba-tiba diminta Yasracha untuk berhenti melawan tentara jahat dan hidup dengan tidak melawan tentara jahat lagi guys. Itu permintaan dari Yasracha agar Yama dan ras anjingnya bisa dilepasin. Singkatnya, Yama ini diminta untuk keluar dari Fook lah ya, dan stop melakukan aktivitas yang menentang jahat. Tapi karena Yama sendiri yang memang orang yang keras kepala, dan Yama tidak bisa melupakan bahwa ayahnya mati di tangan Yasracha, Yama jelas menolak permintaan dan suruhan dari Yasracha ini. Yama yang lalu menolak tawaran Yasracha ini, tiba-tiba Yama bangkit dan melakukan transformasi lagi untuk bersiap melawan Yasracha kembali. Wow, ternyata memang pertarungan antara kucing dan anjing ini masih belum selesai guys. Tapi sayangnya, di 3 episode kedepannya ini pertarungan Yama dan Yasracha belum ditunjukkan kembali. Mungkin di minggu depan kita udah bisa lihat lagi pertarungan antara kucing dan anjing ini ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian cerita di dalam Cat Tower nih. Di video sebelumnya gue pernah bilang kalau Kendrick Deal, salah satu dari anggota Yasracha, sempat meminta Sola untuk membantu melepaskan beberapa binatang yang dikurung oleh Yasracha. Di episode kali ini, Sola yang percaya dengan kata-kata Kendrick, dia menyetujui untuk membantu Kendrick melepaskan binatang-binatang yang katanya dikurung oleh Yasracha. Lalu sesampainya di tempat pengurungan, ternyata memang benar banyak banget ras-ras binatang yang dikurung di sana. Bahkan kita bisa lihat di sini ada beberapa ras anjing yang dikurung. Tapi kelihatannya ras anjing ini sedikit berbeda ya. Karena jika dilihat dari masing-masing ras anjing ini, anehnya semua ras anjing yang ada di sana memegang senjata dan terlihat lebih primitif kayaknya. Wow, primitif. Menurut gue sendiri sih, ras anjing yang ada di dalam kurungan ini merupakan ras anjing ciptaan oleh Yasracha sendiri. Atau kemungkinan, ini ras anjing yang ditangkap Yasracha saat membunuh ayahnya Yama dulu. Tapi di tengah-tengah kerumunan ini, terlihat di dalam kurungan ini terdapat sosok seseorang yang kayaknya nggak asing guys. Sepertinya sosok ini adalah anak buahnya Yama yang bernama Jordan. Kalian masih ingat kan, salah satu ranker terkuat Yama yang memiliki rambut hijau. Sola pun yang sudah melihat ternyata memang benar banyak ras anjing yang ditahan. Lalu dia menanyakan kepada Kendrick bagaimana caranya untuk melepaskan para tahanan yang dikurung di sana. Kendrick memberitahu Sola bahwa dia akan mengalihkan perhatian para penjaga yang ada di sana, yang merupakan robot-robot penjaga dari kandang itu. Lalu ketika mereka diralikan oleh Kendrick, Sola harus bergegas untuk membuka kurungan-kurungan yang ada di sana. Dan saat Sola melakukan aksi melepaskan para tahanan ini, sayangnya Sola dibuat kaget guys. Karena ternyata para ras anjing yang dilepaskan oleh Sola ini semuanya menyerang Sola tanpa berbicara sama sekali. Kendrick yang sudah mengetahui hal ini, dia pun tertawa. Karena ternyata memang benar semua ini rencana jahat Kendrick untuk menjebak Sola. Dan ras binatang yang dilepas oleh Sola ini, ternyata mereka semua sudah dikendalikan oleh Kendrick, sehingga mereka serentak menyerang Sola bersama-sama. Tapi tenang guys, walaupun Sola ini kelihatannya lucu dan imut, jangan lupa kalau dia ini juga ranker. Dan ternyata sebelum Sola sampai ke tempat itu, di dalam perjalanan, Sola sudah meminta sinyal bantuan dari poketnya, sehingga anggota dari timnya yang berada di dekat sana bisa mengetahui keberadaan Sola dan datang untuk membantu Sola jika terjadi sesuatu. Sola yang percaya bahwa dia sudah memberikan sinyal yang benar dan akan ada yang membantunya nanti. Tapi dia sempat kaget juga nih karena ternyata bantuan yang muncul ini adalah Hats dan Shibisu yang hanya merupakan regular. Tapi tenang guys, Hats dan Shibisu ini nggak datang cuma berdua. Hats dan Shibisu yang melihat sinyal dari Sola ini ternyata datang bersama Cha yang merupakan high ranker dari veteran Fook. Kendrick pun yang melihat Cha dan tahu bahwa Cha adalah seorang veteran Fook
yang pernah disegel saat masa koeksistensi, dia pun kaget dan menyuruh semua penjaga yang ada di sana untuk menyerang Cha. Tapi nggak perlu berlama-lama bagi Cha untuk mengalahkan para robot-robot penjaga ini. Dengan satu tonjokan dari Cha bisa menghancurkan dan mengalahkan para penjaga ini guys. Kendrick yang cukup panik melihat pertarungan Cha yang hanya sebentar melawan para robot-robot penjaga ini. Dia pun tanpa pikir panjang langsung melakukan transformasi kepada dirinya yang merupakan ras kucing ini. Tanpa tanggung-tanggung guys, transformasi Kendrick ini juga dibarengin sama bangku yang selama ini dia tempati. Walaupun agak sedikit berbeda sih, perubahan Kendrick ini dibanding transformasi Haracha yang pernah kita lihat sebelumnya. Jika dilihat perubahannya ini pun lebih berfokus pada tentakel yang ada di bangkunya. Sampai-sampai Hats ngomong kalau dibandingkan perubahan terhadap kekuatannya, Kendrick ini terlihat seperti mengubah level pervertnya. Kendrick yang sudah bertransformasi ini mulai melakukan penyerangan. Namun Kendrick pastinya nggak bodoh dong untuk menyerang Cha duluan. Dia melakukan serangan pertamanya kepada para regular terlebih dahulu, yaitu Hats dan Shibisu. Serangan Kendrick ini ternyata bukan hanya serangan biasa guys. Jadi tentakel yang muncul dari bangku Kendrick ini memiliki wujud berbulu. Dan tentakel ini ternyata bisa melakukan hipnotis kepada setiap orang-orang yang melihatnya. Sehingga orang itu akan menghampiri tentakel tersebut dan mudah untuk diserang. Kira-kira seperti itulah penjelasan perubahan dari Kendrick ini. Tapi ternyata bukan Shibisu doang yang terkena hipnotis dari tentakel yang dimiliki oleh Kendrick. Sola yang merupakan ranker pun ternyata bisa terkena hipnotis juga guys. Tentunya hal ini sangat merepotkan bagi Cha yang harus menjaga mereka satu persatu. Selain Cha yang kesulitan untuk menolong Shibisu dan Sola karena efek hipnotis ini, Cha harus direpotkan juga dengan para tahanan ras anjing yang ikut menyerangnya karena dikendalikan oleh Kendrick. Tapi anehnya, dari semua orang di sana yang terkena hipnotis, selain Cha yang merupakan seorang high ranker, ternyata Hats yang merupakan regular tidak terkena hipnotis dari serangan tentakelnya Kendrick. Cha pun tersadar akan suatu hal dan melihat suatu aura yang keluar dari pedang yang dibawa oleh Hats ini. Ternyata kekuatan pedang yang dimiliki oleh Hats selama ini mampu membuat Hats tidak mudah terhipnotis dari serangan Kendrick guys. Cha yang sadar akan kekuatan dari pedang itu lalu meminta Hats untuk menghidupkan pedang tersebut dan meminta Hats untuk memutuskan tentakel yang membuat Shibisu dan Sola terhipnotis. Hats selalu dengan ragunya mengambil pedang yang bernama Donghai ini dan mencoba untuk mengaktifkannya. Dengan keraguan, Hats pun mulai mencoba mengaktifkan pedang miliknya ini. Cha yang melihat Hats memiliki keraguan untuk mengaktifkan pedang yang dimiliki ini, mencoba untuk memotivasi Hats agar dia bisa menghidupkan pedang tersebut, dengan mengatakan bahwa the body follow the mind. Dan di saat Hats yang sedang mencoba untuk mengaktifkan pedangnya, tiba-tiba cerita berubah menjadi flashback mengenai masa lalunya Kendrick. Di flashbacknya ini, Kendrick dikatakan memang merupakan anak dari keturunan cabang salah satu dari 10 keluarga agung. Sejak kecil ia dikatakan memang lebih dekat dengan binatang dibanding dengan orang-orang yang di sekitarnya. Sampai suatu saat, karena kedekatannya ini dengan binatang-binatang, dia disebut menjadi seorang anima yang cukup handal. Dengan melihat dan tanpa memaksa sebuah binatang, dia dapat menjinakkan binatang tersebut. Suatu saat, terjadi suatu kejadian di mana suatu desa yang ditemui oleh Kendrick ini diganggu oleh kelinci raksasa yang ada di hutan dekat sana. Kendrick yang berada di sana dan merupakan seorang anima, mencoba membantu dan menjinakkan kelinci-kelinci raksasa itu guys. Dan tidak butuh waktu lama buat Kendrick untuk menjinakkan kelinci tersebut. Lalu Kendrick mengajarkan penduduk desa di sana untuk hidup berdampingan dengan kelinci tersebut. Dan mereka pun mengikuti kata-kata Kendrick ini. Tapi setelah itu masalah datang lagi. Tiba-tiba dikatakan kelinci-kelinci yang ada di desa itu banyak yang mati dan banyak yang melihat adanya hewan buas yang datang ke desa itu. Dan hewan buas itu katanya yang memakan kelinci-kelinci yang ada di sana. Kendrick yang diperkirakan berhasil menangani masalah pertama, kembali membantu untuk mencari binatang buas yang dimaksud ini. Ternyata di saat pencariannya di dalam hutan, Kendrick menemukan binatang buas yang belum pernah ditemui sebelumnya. Binatang ini berbentuk singa namun memiliki 2 kepala yang satu lagi berbentuk ular. Dengan beruntungnya makhluk buas ini hanya lewat dan tidak melakukan apa-apa kepada Kendrick. Kendrick yang takut pun kembali pulang ke desa itu tanpa hasil apapun dan tanpa bisa menjinakkan binatang buas ini. Akhirnya, salah satu warga di sana pun mulai memanggil dan melaporkan kepada tentara jahat akan masalah yang mereka hadapi di desa mereka yang terdapat binatang buas ini. Tanpa butuh waktu lama pun, Yasracha sebagai pemimpin dari Korps 5 datang dan menangani masalah yang dihadapi desa itu. Yasracha lalu pergi mencari binatang buas itu dan mencoba untuk menangkap serta melawan binatang buas tersebut. Karena mungkin terlalu buas dan cukup berbahaya, Yasracha pun hanya bisa membunuhnya tanpa menjinakkan binatang itu. Kalau diingat-ingat, memang sebelumnya sempat dibilang kalau terdapat beberapa hewan yang tidak bisa dijinakkan oleh Yasracha karena saking buasnya dan kuatnya tuh hewan. Mungkin hewan yang dimaksud itu adalah hewan yang ini guys.
Lalu setelah Yasraca berhasil mengalahkan monster itu, Yasraca berkata kepada penduduk desa di sana untuk membunuh semua kelinci raksasa itu, supaya tidak ada lagi monster buas yang seperti itu datang ke desa mereka. Kendrick yang melihat dan mendengar perkataan Yasraca ini cukup marah dengan perkataan Yasraca yang seenaknya. Dia lalu menghampiri Yasraca untuk protes mengenai pembicaraan itu kepada desa tersebut. Yasraca pun menjelaskan bahwa selama ini, Kendrick membiarkan kelinci berada di dalam desa merupakan hal yang salah. Lalu Yasraca menunjukkan bahwa memang sebenarnya hewan buas yang mengganggu desa ini pada dasarnya memakan kelinci raksasa yang ada di sana. Sehingga ketika para kelinci itu masuk ke dalam desa, hewan buas itu datang ke dalam desa untuk mencari makanan mereka. Kendrick pun baru sadar ternyata selama ini dia salah telah menilai binatang-binatang tersebut. Yasraca yang melihat bahwa Kendrick mempunyai keinginan terhadap binatang-binatang. Yasraca pun memberikan sebuah kekuatan kepada Kendrick untuk dapat mengatur dan memerintah ras binatang yang ada di menara. Nah, dari situlah kira-kira kenapa Kendrick juga bisa memerintahkan ras-ras binatang yang ada di menara. Sampai-sampai dia juga bisa memerintahkan para ras anjing, guys. Lalu kita balik lagi ke pertarungan Cha melawan Kendrick sebelumnya. Di saat Hats yang sedang mencoba mengaktifkan Dong Hae ini, Hats sempat bilang bahwa senjata ini merupakan senjata yang cukup aneh, guys. Dikatakan pedang ini ternyata diberikan oleh Wohlaexong karena orang-orang di sana tidak dapat mengaktifkannya, guys. Karena jika orang yang kuat mengaktifkan senjata ini, orang itu malah bisa mati. Selagi Hats mencoba mengosongkan pikirannya dan mencoba mengaktifkan pedang Ignition Weapon ini, pedang yang dipegang Hats ini seketika pun bisa dihidupkan oleh Hats dan mengeluarkan aura yang hebat. Walaupun diaktifkan oleh regular rank D, pedang ini cukup mengambil perhatian para ranker yang ada di sana seperti Cha dan Kendrick. Mereka sempat kaget melihat serangan dari pedang tersebut. Walaupun Hats cuma sekali menebasnya, namun tebasan yang dihasilkan dari pedang tersebut menjadi banyak, guys. Serangan dari Hats ini dapat menyayat tentakel-tentakel yang dimiliki oleh Kendrick dengan gampang, bahkan mengenai beberapa ras anjing yang ada di sana. Tanpa menunggu lama-lama lagi, Cha pun ikut menyerang setelah sayatan Hats ini. Dengan tonjokan Shoryuken-nya, Cha pun dapat menghabisi Kendrick dengan sekali serangan. Dan tonjokan dari Cha ini yang mengembalikan transformasi dari Kendrick dan sempat membuat Kendrick tidak sadarkan diri. Setelah itu Kendrick yang sadar bahwa dirinya sudah berdarah-darah dan tidak mampu untuk melawan Cha, mulai mencoba kabur. Tapi tanpa sadar, ternyata binatang buas yang tadi sempat diceritakan di flashback Kendrick datang dan tiba-tiba dengan mengenaskan memakan kepalanya Kendrick, guys. Setelah selesai dengan hal tersebut, Hats yang sudah selesai mengaktifkan senjata Dong Hae ini terlihat kesakitan karena kekuatan yang dikeluarkan dari pedang tersebut terlalu kuat. Ya, walaupun pertandingan di sini sudah selesai, sayangnya kita belum dikasih tahu kepastian mengenai orang-orang yang ada di dalam kurungan tersebut. Apakah ras anjing seperti Jordan yang tadi kita lihat sudah bisa dibebaskan atau masih di bawah pengaruh kendali Yasraca ya? Selanjutnya, setelah diperlihatkan kekuatan dari pedangnya Hats, kita masuk ke sisi Bam yang sedang dalam masalah. Mengenai Bam yang sudah bertemu dengan White, kita pastinya masih bingung apakah White ini akan jadi teman atau musuh nantinya, guys. Tapi karena itu, Bam yang sekarang ini lebih hati-hati untuk mengambil langkahnya di arena ini, guys. Saat ini Bam lebih memilih untuk menjauh dan melawan special boss yang ada di arena daripada harus dekat dengan White. Bam yang memilih untuk melawan special boss tersebut harus melawan monster yang memiliki wujud seperti badak. Walaupun White berkali-kali mencoba mengajarkan Bam untuk menggunakan kekuatannya dengan benar, Bam tetap tidak mau mendengarkan perkataan White dan berusaha untuk bertarung sendiri. Walaupun Bam terlihat tidak kesusahan untuk melawan bos yang ada, White tetap menginginkan Bam untuk menggunakan kekuatan-kekuatan yang ada pada diri Bam. Mungkin menurut gua, White mau membuat Bam ini lebih berkembang dan melahapnya setelah Bam memiliki kemampuan yang lebih besar. Lalu di satu sisi, dalam Cat Tower, kita akan melihat Arya sedang berlari dan mencoba untuk menangkap tikus yang ada di dalam Cat Tower. Dalam perjalanan Arya ini, dia sempat bilang bahwa untungnya dirinya tidak bertemu dengan anggota timnya yang berambut putih. Karena kalau dia bertemu dengan timnya itu, dia dikatakan akan diserap juga seperti teman yang lain. Jadi ternyata guys, anggota Kos 4 yang baru ini sebenarnya berisikan beberapa orang yang dibilang produk gagal dari workshop. Demi untuk melawan peraturan menara, sayangnya percobaan ini membuat tubuh mereka menjadi tidak abadi. Lalu untuk bisa terus bertahan, tubuh mereka diberikan mantra oleh seseorang. Dan tubuh mereka harus diserap kembali oleh orang itu. Kalau gue nggak salah baca, tubuh mereka ini sebenarnya akan di-recycle atau didaur ulang lagi guys. Dan Arya yang sedang kabur ini berusaha untuk tidak diserap oleh orang yang berambut putih. Setelah cerita tersebut, akhirnya Arya pun berhasil mendapatkan tikus yang sedang ia kejar dan memindahkan dirinya tepat di arena Bam berada. Bam yang sedang mengalami kejar-kejaran sama White sekarang pun harus direpotkan oleh seorang anggota dari Kos 4 yang baru, yaitu Arya. Arya yang baru sampai di tempat Bam ini sempat kaget, ternyata Bam tidak sendirian di sana. Apalagi dia melihat sosok White yang sebelumnya telah bertarung melawan Kalavan di tembok pertama. Arya pun merasa ragu untuk menyerang Bam yang ada di sana.
Namun White berpikir lain. White berpikir Arya merupakan kesempatan yang tepat untuk membuat Bam semakin berkembang dan untuk dapat mendesak Bam menggunakan kekuatannya. White pun berkata pada Arya bahwa mereka bukanlah teman dan White tidak akan mengganggu pertarungan antara Arya dengan Bam. Arya yang mendengar perkataan White ini merasa seperti mendapat izin dan kesempatan untuk menyerang Bam secara langsung. Posisi Bam saat ini sangat terpojok guys, dan mau tidak mau Bam harus memilih untuk menghadapi salah satu dari mereka. Bam pun yang akhirnya berpikir jernih, terpaksa dia harus tetap maju dan melawan Arya yang ada di depannya. Bam pun yang telah memutuskan harus tetap maju dan menghadapi Arya ini mulai menyerang langsung. Arya yang merupakan Wrecker sempat kaget akan serangan Bam yang terlalu terlihat jelas. Arya akhirnya menyerang balik Bam dan tanpa ragu menyerang Bam dengan kekuatan penuh. Bam yang masih bertahan dengan kekuatannya sendiri, lama-lama semakin terpojok dan hanya bisa bertahan dan menghindar sebisa yang dia bisa. Di saat Bam sedang bertahan dan tidak mampu untuk menyerang balik, akhirnya terpaksa Bam pun harus menggunakan kekuatan tingkat pertamanya, yaitu Bam harus menggunakan kekuatan jarumnya untuk dapat keluar dari situasi terpojok ini. Bam yang sedang bertahan dari serangan Arya ini, dan terpaksa harus mengeluarkan jarumnya. Tiba-tiba Bam mengeluarkan gelombang Shinsu yang kuat untuk menyerang balik Arya. Arya yang kaget karena serangan Bam yang tiba-tiba ini. Sayangnya serangan ini sempat mengenai Arya sedikit di bagian tangannya. Arya menyadari, serangan barusan tadi ternyata membuat seketika Arya merasa bahwa mantra yang melekat di tubuhnya ini terasa terputus. Seperti yang kalian tahu kan guys, kalau memang Bam ini mempunyai kekuatan yang bisa melepaskan mantra. Contohnya saat dia melepaskan mantra yang ada pada Doom. Kali ini pun sepertinya mantra yang di tubuh Arya ini sempat terasa hilang karena kekuatan Bam ini. Arya pun yang menyadari mengenai kekuatan Bam ini, dia meminta untuk menghentikan pertarungan di antara mereka berdua. Arya mencoba bertanya kepada Bam apakah benar dia bisa menghilangkan mantra. Bam yang merasa bingung akan pertanyaan Arya ini, dia pun mulai berhenti menyerang dan mulai berbicara kepada Arya kalau memang dia bisa menghilangkan mantra. Arya yang percaya dan mendengar hal itu bisa dilakukan oleh seorang Silent Slayer yang berada pas di depannya ini, dia pun merasa senang karena akhirnya dia bisa lepas dari mantra yang mengikatnya dengan orang yang berambut putih ini. Dan lalu Arya mengajak Bam untuk bekerja sama supaya Bam bisa ke garis finish dan menyelesaikan permainannya. Di saat Arya dan Bam sedang berbicara mengenai mantra yang bisa dilepaskan oleh Bam, White terlihat mulai curiga kenapa tiba-tiba mereka berhenti bertarung. White pun mencoba mendekati dan mulai mengeluarkan pedangnya. Apakah kira-kira Arya dan Bam ini bisa menahan White sampai giliran selanjutnya ya guys? Ya untuk sekarang ini, kira-kira gue cuma bisa share sampai sini dulu lah ya. Sekian pembahasan dan spoiler dari Tower of God terbaru kali ini. Minggu depan, gue akan update lagi cerita mengenai Tower of God terbaru. Jadi jangan kemana-mana. Tungguin terus update video pembahasan Tower of God terbaru hanya di Andrew Channel. Bye-bye!